Baik, kita akan mulai saja sahabat cendekia muda. Semoga Allah memudahkan pagi hari ini untuk mendapatkan ilmu dari Ustaz Abdul Rahman Wahid. Baik, sahabat cendekia muda, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, sahabat cendekia muda, kita buka kajian pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali di acara kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan mohon maaf mungkin pekan kemarin tidak ada kajian karena kebetulan semua jaringan kemarin ya, jaringan media sosial off ya, kemarin dari malam sampai jam 6 pagi dan kita tidak sempat siaran karena memang jaringan tidak bisa. Ini satu pelajaran penting buat kita semuanya bahwa betapa orang ketika media sosial di-off-kan gitu, dia langsung cari-cari media yang lain dan lain sebagainya. Nah, padahal kita juga di samping media sosial itu adalah bisa jadi kebaikan, bisa juga keburukan. Itu kan tinggal kita memanfaatkannya saja. Tapi satu pelajaran penting sekali lagi adalah betapa orang sekarang tergantung dengan medsos itu gitu ya. Dan satu pelajarannya adalah justru bagaimana keterkaitan kita dengan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, tapi sahabat cendekia muda rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di hari ini kita akan melanjutkan hadis ke-16. Hadisnya memang tidak terlalu panjang dan hadisnya mungkin di antara hadis yang paling pendek yang disebutkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis ke-16 ini. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-haditsu as-sadisu asyar. Hadis ke-16 ya, hadis ke-16. Temanya tadi disampaikan memang ini jangan marah gitu ya. Taib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Ya, hadis ini datang oleh sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Sekilas tentang biografi sahabat Abu Hurairah sempat kita bahas di hadis ke-9. Mungkin bisa merujuk kembali nanti ke hadis nomor 9. Semoga Allah meridhoinya anna rajulan. Bahwasanya ada seorang laki-laki. Nah, di sini disebutkan ada seorang laki-laki. Tidak disebutkan siapa laki-laki tersebut. Yang jelas, laki-laki tersebut adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia seorang Muslim yang langsung berinteraksi dengan Nabi SAW. Jadi, anna rajulan, laki-laki di sini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman memang tidak disebutkan namanya. Pertanyaannya siapakah yang disebut dengan sahabat Nabi? Ya, sahabat Nabi ini adalah memang para ulama memberikan definisi siapakah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kita ambil garis titik temu semua dari perkataan para ulama adalah bahwa sahabat Nabi itu siapa? Sahabat Nabi SAW itu adalah ya seorang Muslim. Ya, tentu dia seorang Muslim yang hidup di masa Nabi. Baik itu dia melihat Nabi atau tidak, lama berinteraksi dengan Nabi atau sebentar, berinteraksi langsung atau tidak, dia mati dalam keadaan Islam. Jadi seorang Muslim hidup di masa Nabi dan wafat dalam keadaan Islam. Walaupun mungkin dia sempat murtad, tapi ketika dia kembali kepada Islam, maka dia termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah yang disampaikan oleh para ulama. Jadi sahabat Nabi itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari perjumpaan dengan Nabi tersebut, dia beriman. Ya, jadi beriman, kemudian dia wafat dalam keadaan iman pula. Ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang berjumpa dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi, tapi dia tidak beriman, maka dia bukan termasuk sahabat Nabi. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, contohnya gitu ya. Nah, ini adalah kemudian ada juga orang yang ketika di masa Nabi beriman, tapi ketika Rasul meninggal dia menjadi kafir. Di antaranya adalah Ar-Rajal bin Unfuah. Ini adalah di antara orang-orang yang memang
beriman di masa Nabi, tapi ketika Rasul wafat, dia tidak beriman kepada Rasulullah. Kemudian kembali tadi, anna rajulan, ketika disebutkan bahwa seorang laki-laki meminta nasihat kepada Rasul, siapakah laki-laki tersebut? Nah, ini laki-laki ini tidak disebutkan di sini. Kata apa? Laki-laki ini tidak disebutkan, siapakah laki-laki yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, lam yubayyin hadzal rajul wa hadza ya'ti katsiran fil ahadits la yubayyinu fiha al-mubham. Kata Syekh Utsaimin, ya, disebutkan bahwa tidak dijelaskan tentang laki-laki ini, dan yang seperti ini banyak dalam hadis Nabi SAW. Ya. Dan ini tidak dijelaskan, sekali lagi adalah banyak dalam hadis Nabi SAW. Hal ini disebabkan pengetahuan terhadap nama orang tersebut dan sifatnya tidak dibutuhkan. Memang yang jadi permasalahan di sini bukan namanya, tapi yang dipermasalahkan di sini adalah yang harus jadi pelajaran di sini bukan kaitan dengan nama. Tetapi ya, yang jadi pelajaran di sini adalah kira-kira isi dari hadis itu apa. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan bahwa laki-laki ini bernama Abu Darda, jadi sahabat Abu Darda. Sebagian lagi mengatakan Jariyah bin Qudamah. Tetapi para ulama mengatakan kalau Jariyah bin Qudamah beliau bukan seorang sahabat, tapi beliau adalah seorang tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini pun sekali lagi adalah tidak pasti. Ini kalau kita berbicara tentang siapakah laki-laki tersebut. Ada sebagian mengatakan Abu Darda, dan sebagian lagi mengatakan Jariyah bin Qudamah. Ada juga sebagian mengatakan Abdullah bin Umar. Ada sebagian mengatakan Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Ini adalah di antara siapakah laki-laki yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Nah, makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan lebih rinci tentang siapa laki-laki itu. Beliau meriwayatkan huwa Jariyah bin Qudamah. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tabrani min hadisihi mubhaman wa mufassara. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah Jariyah bin Qudamah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan Imam Tabrani dari hadis yang mubham. Artinya belum jelas dan mufassaran dan secara terperinci. Nah, kemudian kaitan dengan ini maka kata beliau, ya, wa yahtamilu an yufassira bi ghairihi, dan mungkin juga rajulan itu adalah selain Jariyah bin Mubham. Tapi Tabrani min hadis Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Nah, dalam satu riwayat, ya, dari sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, qultu, dia pernah berkata, ya Rasulullah, kulli qaulan antafi'u bihi wa aqlil. Dalam riwayat disebutkan, dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah perkataan yang bisa aku peroleh manfaat dan sedikit saja. Jadi ajarkan kepada satu kalimatnya nggak usah panjang-panjang, pendek, tapi manfaatnya besar. Ini kata Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Qala la taghdab. Kemudian Rasul mengatakan jangan marah. Walakal jannah, dan bagimu surga. Sehingga sebagian mengatakan, oh berarti laki-laki ini adalah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Ya. Wa fihi an Abi Darda, tapi juga ada riwayat dari sahabat Abu Darda. Qultu ya Rasulullah, dullani ala amalin yukhilini al-jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amal yang akan mengantarkan saya ke surga. Maka qala, Rasul menjawab, la taghdab, jangan engkau marah. Ada juga hadis dari Abdullah bin Umar. Ya, menurut riwayat Imam Abi Ya'la. Qultu ya Rasulullah, kulli qaulan wa aqlil la'alli aqilhu. Jadi dalam hadis ini mengatakan, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan dan enggak usah panjang-panjang, sedikit saja perkataan tersebut dan semoga saya bisa memahaminya. Nah, memang tadi sekali lagi adalah kaitan dengan siapakah laki-laki ini, para ulama berbeda pendapat. Ya. Dalam hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, anna rajulan, ada seorang laki-laki. Tapi dalam riwayat lain mengatakan yang bertanya adalah Abi Darda, ada Abdullah bin Umar, ada juga Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Sebagian lagi mengatakan Jariyah bin Qudamah. Ya. Tapi ya sekali lagi adalah semua rincian ini adalah menunjukkan kepastian siapa laki-laki tersebut. Yang jelas sekali lagi bagi kita semuanya tidak terlalu penting tentang siapakah laki-laki tersebut. Yang jelas laki-laki tersebut adalah seorang sahabat Nabi, dan sahabat Nabi pasti udul, dia pasti adil. Itu saja yang harus jadi pelajarannya, bahwa sahabat Nabi itu pasti adil. Sehingga buat kita semuanya adalah ini sudah cukup bahwa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat atau mungkin bisa japri ya. Japri ke admin ya, cendekia muda ya. Mangga ya bisa japri atau bisa tulis di chat.
Ausini. Nah, orang tadi mengatakan, wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Ya, ini berikanlah aku wasiat yang bermanfaat dan bisa aku amalkan untuk kebaikan kehidupanku, baik di dunia ataupun akhirat. Jadi, berikanlah aku wasiat. Kata Syekh Utsaimin, apakah yang dimaksud dengan wasiat? Wasiat itu adalah al-ahdu ila saksi bi amrin ham. Yang namanya wasiat itu adalah janji kepada seseorang dengan urusan yang penting. Itu namanya wasiat. Jadi janji kepada seseorang dengan urusan yang sangat penting. Kama yusir rajul masalan ala thuluth. Seperti kalau ada orang yang mewasiatkan kepada seseorang dengan sepertiga hartanya. Atau anaknya yang kecil atau yang seperti itu. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang wasiat. Jadi wasiat itu adalah janji seseorang dengan urusan yang penting. Itu namanya adalah wasiat. Makanya dalam beberapa riwayat lain mengatakan bukan disebutkan ausini, tapi dullani ala amali dukhiluni al-jannah. Itu riwayat Abi Darda. Ajarkan kepada saya, tunjukkan kepada saya satu amalan yang akan memasukkan saya ke surga. Dalam hadis Ibnu Umar, dalam hadis Ibnu Umar, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma yubaiduni min ghadabillah. Tunjukkan kepada satu amalan yang akan menjauhkan saya dari kemurkaan Allah. Abu Quraib dari Abi Bakar bin Ayyash Inta Tirmidzi mengatakan, wala tuksir alayya la'alla aihi. Ya Rasulullah, jangan terlalu panjang nasihatnya, jangan terlalu banyak nasihatnya, ya. Supaya saya barangkali saya ini lemah. Jadi jangan terlalu panjang nasihat kaitan dengan bab ini. Nah, ini adalah kaitan dengan ausini. Sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang wasiat, ada beberapa jenis wasiat ya yang dibahas di dalam hukum-hukum agama. Selama ini kan kalau kita wasiat identik dengan kalau ada orang meninggal dunia itu wasiat. Padahal kalau kita berwasiat itu banyak. Pertama adalah wasiat takwa dari khotib Jumat pada jamaahnya. Mungkin buat para bapak di sini, ya baik itu guru, wali murid, ataupun siapapun, buat bapak-bapak di sini, sahabat cendekia muda semuanya, bagi bapak-bapak, kan sholat Jumat. Nah, ketika bapak-bapak sholat Jumat itu, maka apa? Maka kan khotib Jumat sering mewasiatkan ketakwaan. Bahkan, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, disebutkan bahwa, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jazairi, menyebutkan dalam kitab Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'ah, bahwa menurut kalangan Syafi'iyah, rukun khutbah itu, di antara rukun khutbah itu adalah wasiat takwa. Makanya sering disebutkan usikum bitaqwallah ataupun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini adalah wasiat kaitan dengan ketakwaan. Jadi, yang pertama adalah wasiat takwa dari seorang khatib Jumat kepada para hadirinnya. Yang kedua, sahabat cendekia muda rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentang wasiat juga adalah wasiat kepada orang yang hendak bepergian. Mungkin sahabat cendekia muda semua yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala bisa jadi ada orang yang mau mudik, ya. Jadi ada orang yang mau mudik, atau bisa jadi ada orang yang mau pergi kemana, ada orang mau umroh, ya. Mungkin ada di antara sahabat cendekia muda ada yang kebetulan tugas keluar kota dari kantornya, ada tugas. Maka ini kan wasiat. Nah, wasiat kepada orang yang mau bepergian. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Kata Umar bin Khattab, qala istadzantu Nabi SAW fil umrah. Jadi saya pernah meminta izin untuk menjalankan ibadah umrah. Fa'adhinali, dan Umar memberikan izin kepadaku. Jadi Umar mau umrah izin dulu kepada Nabi. Subhanallah. Ini adab ya, seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Kemudian waqala, dan Rasul bersabda, la tansana ya ukhayya min du'aika. Wahai sahabatku, wahai saudaraku, jangan engkau lupakan doaku. Maksudnya, jangan engkau lupakan aku di dalam doa-doamu. Ini adalah ungkapan Rasul, la tansana ya ukhayya min du'aika. Kemudian faqala kalimatan ma yusurruni annali bihad dunya. Kata sahabat Abu Hurairah, ini adalah kata yang dengannya membuat merasa paling bahagia di dunia. Jadi kata-kata inilah membuat aku paling bahagia di dunia. Rasul mengatakan, la tansana ya ukhayya min du'aik. Ini kan wasiat. Ya. Wasiat kepada orang yang akan bepergian. Ya. Dalam riwayat lain mengatakan, ai ukhayya asyrikna fi du'aika wa la tansana. Wahai saudaraku, ikut sertakanlah kami di dalam doamu dan jangan engkau lupakan kami. Ini di antara nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan Imam Nawawi mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Nah, namun ini adalah hadis sahih. Bahkan Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, beliau menyebutkan tentang bab khusus, bab nasihat kepada orang yang akan bepergian. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Nah, makanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya tadi kan dari hadis tadi, wahai saudaraku, jangan lupa engkau selalu mendoakan ke aku.
atau ikutkanlah aku dalam doamu. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya kita minta didoakan oleh orang lain. Walaupun hadis ini lemah. Ya, sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah. Tapi para ulama mengatakan boleh kita meminta didoakan oleh orang lain. Ya, seperti dalam riwayat tadi. Kemudian dalam kenapa kok hadis ini lemah? Karena ada seorang bernama Asim bin Ubaidillah, seorang yang dhaif dan tidak bisa dijadikan hujah dalam hadis. Sebagian ulama mengatakan membolehkan. Sementara seseorang meminta didoakan, ya didoakan oleh orang lain. Sebagaimana hadis yang pernah disampaikan kaitan dengan kisah Uwais Al-Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni ini, ya, seorang yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa kata Rasulullah, sesungguhnya akan datang kepada kalian pada penolong dari penduduk Yaman. Seorang laki-laki bernama Uwais. Lalu Nabi menyebutkan beberapa sifatnya. Barang siapa di antara kalian ada yang berjumpa dengannya, maka mintalah darinya agar ia memohonkan ampun untuknya. Maka Umar bin Khattab ketika itu, beliau, ya, ketika ada rombongan dari Yaman, maka beliau bertanya tentang Uwais Al-Qarni ini. Nah, akhirnya bertanya tentang Uwais tersebut. Nah, kemudian, ya, ini ada tentang Uwais tersebut. Dan Umar menanyakan tentang Uwais, sehingga akhirnya beliau berjumpa dengan Uwais tersebut. Dan akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya Nabi berkata tentang dirimu begitu dan begini. Lalu Umar pun memintanya agar dia memohonkan ampun untuknya. Uwais menjawab, yang layak itu seharusnya bukan aku, tapi engkau. Ya, jadi yang seharusnya adalah, yang paling layak untuk meminta doa itu adalah saya kepada engkau, karena engkau adalah sahabat Nabi SAW. Tapi kata Umar bin Khattab, karena Rasul pernah menyampaikan seperti ini. Ini kedua-duanya sama-sama tawadhu, sama-sama rendah hati. Ya, ini kalau kita lihat kaitan dengan bab ini. Sehingga akhirnya Uwais mendoakan Umar bin Khattab tersebut. Jadi yang kedua adalah wasiat wasiat kepada orang yang akan bepergian. Yang ketiga adalah wasiat itu adalah wasiat yang safar kepada yang ditinggalkan. Jadi kalau saya mau pergi, kalau Bapak Ibu mau pergi, kebetulan ada tugas keluar, ya, maka apa? Ketika ada tugas keluar, maka apa? Maka bisa kita untuk apa? Untuk apa? Ketika kita ada tugas keluar, mendoakan atau memberikan wasiat kepada orang yang akan kita tinggalkan. Makanya pernah dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah meninggalkan aku, ya. Kemudian faqala astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Kata Rasulullah SAW, aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak pernah menghilangkan titipannya. Ini adalah di antara wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita mau pergi, maka wasiatkan kebaikan kepada keluarga kita yang ada di rumah. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ini wasiat keluarga jika seseorang akan meninggal dunia. Ini biasanya wasiat kita identik dengan ini. Jadi kalau ada orang yang mau meninggal dunia, maka ya dianjurkan kita untuk untuk berdoa kepada untuk memberikan wasiat kepada keluarga tersebut. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairin wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wasiat yang disampaikan para ulama menyebutkan tentang macam-macam wasiat tersebut. Nah, kemudian setelah berbicara tentang wasiat, nah kaitan dengan wasiat tadi, wasiat terakhir ini kaitan dengan wasiat wasiat kepada ketika dia akan meninggal dunia, wabil khusus adalah kaitan dengan wasiat harta. Memang ada 3 syarat ya ketika seseorang mau berwasiat kaitan dengan harta. Yang pertama adalah wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Jadi wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris itu dia akan mendapatkan harta, nanti jatah warisan. Yang kedua adalah karena Rasul menyampaikan, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ini yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah tidak boleh lebih dari 1/3. Tidak boleh dari 1/3. Rasulullah SAW pernah pada satu hari beliau menjenguk seseorang yang sedang sakit. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ya, saya mewasiatkan kepada saya ini punya anak cuma 1 perempuan. Harta saya banyak. Boleh nggak saya bersedekah dengan 1/3 harta saya? Kata Rasulullah SAW, jangan. Itu kebanyakan. Bagaimana kalau setengah? Jangan. Kata Rasul, itu juga kebanyakan. Kemudian yang ketiga adalah kata Rasulullah, maka orang tersebut mengatakan, bagaimana kalau 1/3? 1/3 kata Rasul, as-sulutsu was-sulutsu katsir. 1/3 dan 1/3 sudah banyak. Kata Rasul, innaka antadharu warasataka aghniya khairun min antadharhum 'alatan yatakaffafu banan nasa. Engkau tinggalkan keluargamu
Dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka meminta-minta kepada manusia. Nah, sahabat cendekiawan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini kalau kita wasiat tentang harta, saya ulangi, satu, tidak boleh kepada ahli waris. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 1/3. Yang ketiga tentu adalah tidak boleh kita berwasiat kepada sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat cendekiawan muda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah kita berbicara tentang wasiat ini, kemudian kata Rasulullah, qala, maka Rasul memberikan wasiat, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran. Kemudian Rasul mengulang-ulang sampai 3 kali. Ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan al-ghadab? Apakah yang dimaksud dengan marah? Ya. Al-ghadab, ya, sebutkan di dalam Tajul Arus mengatakan diddur ridha. Yang namanya marah itu adalah lawan dari kata ridha. Itu namanya adalah al-ghadab. Ya. Wa qad ikhtalafu fi haddihi. Dan para ulama berbeda pendapat tentang batasan marah itu apa. Sebagian mengatakan huwa thawrunu damil qalbi liqasdil intiqam. Yang namanya marah itu adalah perasaan meluap yang menyelimuti hati dengan maksud membalas atau dengan maksud balas dendam. Itu namanya marah. Ya. Sebagian lagi mengatakan al-alam ala kulli syai'in yumkinu fihi ghadab wa ala ma la yumkinu fihi asab. Ya. Yang namanya marah itu adalah rasa sakit atas segala hal yang memungkinkan adanya marah dan atas apa saja yang tidak memungkinkan untuk dimaafkan. Itu adalah yang disebut dengan marah. Ini kalau kita berbicara tentang ini. Makanya Al-Imam Al-Laits mengatakan al-ghadub an-naqatul abus. Yang namanya apa? Yang namanya al-ghadub, orang yang marah itu adalah seperti unta yang merenggut. Ini kalau kita berbicara tentang marah. Kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Arafah mengatakan al-ghadabu minal makhlukin syai'un yudakhilu qulubahum. Yang namanya marah terhadap makhluk adalah sesuatu yang membuat ragu atau sangsi dalam hati mereka. Dan kata beliau, yang namanya ghadab itu ada mahmud wa madmum. Yang namanya ghadab itu, marah itu ada yang terpuji, ada juga yang marah yang tidak terpuji. Kapan disebut marah tidak terpuji? Fal madmum maka nafi ghairil haq. Marah yang terpuji, yang tidak terpuji itu adalah marah yang marah ya, yang didasari oleh hal yang tidak benar. Itu namanya marah. Jadi marah yang didasari bukan tidak yang benar, itu adalah marah yang tidak dibenarkan. Atau marah al-madmum. Tapi mungkin juga marah itu adalah marah yang mahmud. Kapan disebut marah mahmud? Marah mahmud itu adalah maka nafi janibiddin wal haq. Adapun marah yang benar itu, marah yang terpuji itu adalah marah kaitan dengan sebab agama dan kebenaran. Adapun marahnya Allah itu adalah pengingkaran terhadap siapa saja yang membangkang, lalu dia memberikan hukuman kepada orang tersebut. Jadi marah itu kalau karena alasan agama, maka itu dibenarkan. Karena alasan kebenaran itu dibenarkan. Kalau bukan karena alasan itu, maka marah itu tidak dibenarkan. Kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, marah walaupun ada yang terpuji dan menyehatkan, namun pada umumnya, sahabat cendekiawan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, marah adalah buruk. Sebab dia adalah pendorong dari keburukan lainnya. Jadi marah itu ada yang baik, marah itu ada yang menyehatkan, namun pada umumnya marah adalah buruk. Kenapa? Karena ia akan mendorong keburukan yang lainnya. Makanya Syi'atiyah Muhammad Salim beliau mengatakan, al-ghadabu huwa dafi' likulli syarr. Kata beliau yang namanya marah itu adalah ya, sebagai pendorong bagi segala keburukan. Wal 'abdu idza ghadiba. Yang namanya seseorang kalau dia sedang marah, dia akan keluar dari keadaan biasanya dan dia tidak terhitung sedang berakal. Ini adalah kalau kita marah. Sahabat ceknya rahmatullah SWT, makanya kalau orang marah kan kadang di luar prediksinya. Kadang seperti orang yang tidak berakal. Ini adalah kalau kita berbicara tentang marah ini. Sahabat ceknya rahmatullah Subhanahu wa taala, ya, tidak sedikit orang sedang marah tidak menggunakan pertimbangan dalam berpikir. Tidak mampu mengendalikan diri baik ucapan atau tangannya, ya. Sehingga ketika dia marah, kita melihat manusia mengumpat, mencaci maki, bahkan menyakiti secara fisik. Lihat percecokan kalau antara suami istri, sampai ada yang mukul dan lain sebagainya. Karena apa? Karena marah itu sendiri. Namun ada pula yang menyebutkan, ini kan kaitan dengan marah. Tapi kata Syi'atiyah, beliau mengatakan, marah itu ada 3 macam, kata beliau. Jadi marah itu ada 3 macam. Apa saja marah tersebut? Maka kata beliau, ya, Adhkuru qabla hawal ishrina sana. Saya teringat sekitar 20 tahun yang lalu. Saya membaca sebuah makalah para dokter. Mereka mengatakan marah itu ada 3. Ada marah itu marah hijau, ada marah hitam, dan marah yang merah. Ini marah itu ada 3, kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan, apa yang dimaksud dengan marah yang hijau? Marah hijau itu adalah marah yang terpuji dan diperintahkan.
Yaitu ketika kehormatan Allah Subhanahu wa taala, kehormatan agama dihina atau ada pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh untuk marah. Contoh, Rasulullah SAW pernah 2 kali marah kepada kepada Usama bin Zaid. Rasul pernah 2 kali marah kepada Usama bin Zaid. Padahal kalau kita lihat Usama itu dijuluki kekasih Rasulullah SAW dan anak dari kekasihnya. Kapan Rasul marah kepada Usama bin Zaid? Pertama ketika membunuh seorang musyrik yang kalah duel dengan Usama. Kemudian ketika kalah duel tersebut, orang musyrik itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi Usama tetap memenggal lehernya. Nah, ketika Usama memenggal leher orang ini, kemudian Rasul bertanya, "Kenapa engkau memenggal leher orang ini?" Ya Rasul, dia mengucapkan syahadat itu karena pedang sudah ada di sini. Ya wajar dia mengucapkan itu. Kata Rasul, "Apakah kamu sudah membelah dadanya?" Ini adalah marah pertama Rasul SAW. Yang kedua adalah Rasul pernah marah kepada Usama bin Zaid kaitan ketika beliau mendatangi Nabi agar Nabi memberikan keringanan hukuman kaitan dengan hudud. Ya. Rasul itu kalau kaitan dengan pribadi, ada orang melakukan kesalahan kepada beliau, beliau pasti akan memaafkan. Tapi kalau sudah kaitan dengan syariat Allah, tidak mungkin. Ada seorang wanita berzina. Ketika itu, ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, kemudian ketika itu Rasulullah Usama meminta kepada Rasul keringanan. Minta diringankan hukumannya. Maka Rasul sampai mengatakan, "Atukallimuni fi haddin min hududillah." Apakah engkau Usama, ya? Apakah engkau berbicara kepadaku tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya Usama? Qala Usama, istaghfir li ya Rasulullah. Usama sadar Rasul ini marah. Maka kata Usama, "Wahai Rasulullah, tolong mintakan ampun untuk saya." Ya. Kemudian falamma kana al-aisyu qama Rasulullah khatiban. Kemudian ketika itu, maka ketika Rasul agak senja, ketika waktu senja tiba, maka Rasul kemudian naik ke mimbar. Beliau mengucapkan alhamdulillah biasa seperti biasa. Kemudian summa qala amma ba'du fa inna ma ahlakan nasa qablakum annahum kanu idza sarqu fihi musyrik tarukuhu. Sesungguhnya kebiasaan umat-umat kalian terdahulu adalah jika yang melakukan pelanggaran itu adalah orang terhormat, maka tidak ditegakkan hukumannya. Tapi kalau orang yang melakukan pelanggaran, orang yang mencuri itu adalah ad-dhaif, orang yang lemah, aqamu alaihil had, kemudian ditegakkan hukuman tersebut. Apa kata Rasul? Walladzi nafsi Muhammadun biyadihi. Demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, saya akan memotong tangannya. Nah, ini adalah al-ghadab al-mahmud ataupun al-ghadab al-ahdar, yaitu marah yang memang dibenarkan menurut ajaran agama. Yaitu marah ketika apa? Ketika syariat Allah dilecehkan dan lain sebagainya. Sahabat cendekia muda dalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syaikhiyah Muhammad Salim, beliau mengatakan al-ghadab, ya ini adalah ghadab yang pertama itu adalah al-ghadab fillah walillah, marah di jalan Allah dan karena Allah. Kemudian yang kedua adalah ada yang disebutkan al-ghadab al-aswad. Inilah marah yang tidak terpuji, marah yang dilarang. Yaitu marah yang membuat buta mata hati dan gelap pandangan dan membuat hilangnya akal manusia. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ini kan kalau orang sudah marah banget, karena dia nggak sadar apa yang dilakukan. Barulah dia setelah marah itu dia menyesal. Maka apa? Lalu dia mencelakakan dirinya. Jadi dia tidak sadar apa yang dilakukan dan akhirnya bisa jadi mencelakakan dirinya. Makanya terjadi pembunuhan. Kadang apa? Salah satu faktornya karena marah. Saking marahnya akhirnya ada yang membunuh istrinya, membunuh suaminya, ada membunuh temannya. Dan akhirnya kan ujung-ujungnya adalah ya dia dimasukkan dia harus menanggung beban, menanggung konsekuensi apa yang telah dia lakukan. Nah, inilah yang disebutkan oleh para ulama ya. Ini inilah yang berdampak buruk pada urat saraf yang ada pada perutnya yang membuatnya sakit dan seterusnya. Ini adalah buruk kaitan dengan bab ini. Jadi marah yang seperti ini yang dilarang di dalam ajaran syariat. Nah, apakah yang dimaksud dengan marah yang hitam ini adalah dampak buruk marah bagi kesehatan manusia? Kenapa disebutkan hitam? Karena ini ada dampak buruk ini. Marah inilah yang disebut dengan marah yang tercela, al-ghadab al-madmum, yaitu marah yang tercela. Itu kenapa? Karena marah didasarkan atas emosi dan hawa nafsu belaka, bukan karena faktor kecemburuan terhadap agama. Ya. Makanya ya, yang ketiga adalah marah merah. Marah merah itu apa? Marah terhadap segala hal yang membawa dampak pada manusia, tetapi masih dalam batas wajar. Nah, ini adalah marah inilah mungkin marah yang dalam bahasa kita disebut dengan marah yang natural, yang bisa saja dialami baik orang kafir, mukmin, orang soleh ataupun orang tidak soleh. Nah, sahabat cendekia muda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Membalas keburukan. Nah, bagaimana kalau kita membalas keburukan? Apakah dengan keburukan? Ini kan kaitan dengan marah. Ketika sedang marah, biasanya kita akan membawa keinginan untuk membalas kejahatan orang yang telah menyakiti kita. Tidak peduli yang menyakiti muslim atau bukan. Itu kan biasanya. Kalau ada melakukan keburukan, kita ingin balas dendam. Nah, pada titik inilah secara natural memang begitulah manusia, begitulah manusia, ingin membalas. Tetapi Islam memberikan panduan agar manusia mampu mengendalikan amarahnya tersebut untuk tetap memberikan pemaafan dan jalan damai walaupun membalas demi kehormatan itu dibolehkan. Makanya kenapa ada qisas dan lain sebagainya. Ini kaitan dengan bab ini. Makanya kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Artinya pahalanya itu adalah unlimited. Innallaha la yuhibbudz dzalimin. Allah itu tidak mencintai orang-orang zalim. Quran surat Asy-Syura ayat ke-40. Jadi, sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam maka boleh kita bolehkah kita ya, membalas keburukan orang? Boleh, nggak masalah. Tapi ada kriteria, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak boleh berlebihan dan lain sebagainya. Makanya paman tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum. Kata Allah, oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangan terhadapmu. Inilah Islam, agama yang menghargai wibawa, agama yang menghormati kehormatan manusia, namun tetap menganjurkan untuk memaafkan dan berbuat baik. Kalau kita memaafkan, itu kebaikan buat dia. Dan Islam tidak mengatakan, kalau kamu ditampar pipi kanan, maka berikanlah pipi kiri. Tentu bukan itu. Yang demikian ini menunjukkan membuat seorang pelaku kezaliman akan melakukan itu terus. Makanya kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan tentang bab ini, kata beliau, ketika ada orang yang melakukan pelanggaran, ya ada orang melakukan pelanggaran terhadap kita, menzalimi kita memaafkan, itu lebih bagus. Kalau orang tersebut memang tidak biasa melakukan kezaliman. Tapi kalau ada orang biasa melakukan kezaliman, kalau dimaafkan justru akan bertambah kezalimannya, maka boleh kita untuk apa? Boleh bagi kita semuanya untuk membalas kezaliman orang tersebut, tapi sewajarnya saja. Supaya apa? Supaya dia juga ada efek jerak kaitan dengan bab ini. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Tapi ini bukan balas dendam, tapi tentu tujuannya adalah untuk melahirkan yang namanya perdamaian. Makanya jika Anda ditampar, maka tampar lagi dia secara seimbang. Tidak boleh berlebihan kaitan dengan bab ini. Nah, idfa billati hiya ahsan, kata Allah. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Sahabat cendekia muda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita berbicara tentang marah tersebut. Nah, sekarang solusinya bagaimana ketika seseorang marah? Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah, yang tidak pernah leput dalam memberikan jalan keluar bagi permasalahan manusia, walaupun yang sederhana. Termasuk tadi tentang marah. Marah kan ada sifat yang natural. Nah, termasuk tadi bagaimana kaitan dengan mengendalikan diri ketika marah. Ya, kalau kita berbicara tentang bab ini. Maka, kaum muslimin rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, nah, kalau landasan secara ideologis, jelas tadi, la taghdab, kata Rasul, jangan marah. Tapi bagaimana landasan secara operasional? Tadi, la taghdab, ini kan landasan secara ideologis. Meletakkan amarah pada diri manusia, kan ini memang sudah ada. Tapi apa kata Rasul, la taghdab? Tapi bagaimana landasan operasional tentang mengendalikan marah? Walaupun sebenarnya hadis ke-16 yang sedang kita bahas ini merupakan salah satu solusi. La taghdab, jangan marah. Ini solusinya. Nah, bagaimana solusinya? Supaya kita menahan marah. Yang pertama adalah dengan zikrullah. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, kita selalu kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika kita sedang meluap memang agak sulit untuk berzikir kepada Allah, maka hendaklah kita selalu berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tentram. Nah, sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah kalau kita berbicara tentang berbicara tentang marah. Jadi kalau kita marah, ya, kalau kita marah, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dengan zikrullah. Ya. Zikir yang Nabi SAW ajarkan ketika sedang marah adalah dengan membaca isti'adzah. Dengan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulaiman bin Surat rahimahullah pernah berkata, istabba rajulani indan Nabi SAW. Ada dua orang yang saling mencela. Ya, ini ada orang yang saling mencaci maki di hadapan Nabi SAW. Ini sambil nyambung pertanyaan ya dari Ibu Lydia
Ibu Lydia Mastonia ya. Ini dari GBI nih. Subhanallah, ini dari GBI ya. Nah, ini adalah ada pertanyaan bagaimana kalau marah sambil mencela. Ini kan tadi. Nah, ada dua orang sahabat Nabi SAW yang saling mencaci maki di hadapan Nabi. Wa nahnu indahu julusun. Dan orang tersebut dua-duanya sedang duduk ya di sisi Rasulullah SAW. Jadi kami sedang duduk di sisi Nabi. Wa adu ma yasubbu sahibahu maghdaban. Nah, ini tadi. Dan salah satu dari keduanya itu adalah ya salah satu dari orang yang dua ini apa? Dia mencaci maki sambil marah. Kemudian wa qadih marra wajhu, dan mukanya itu marah. Nah, makanya tadi, bagaimana kalau marah sambil mencela, apalagi gitu ya, seperti ini. Marah sambil mencela itu tentu dilarang. Nah, ada dua orang ini sedang mencela dua orang saling mencela. Salah satunya mukanya merah sambil marah dan mencela orang tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Maka kata Rasulullah, saya akan ajarkan kepada kalian satu kalimat, jika kalian mengucapkannya, maka kalian akan hilang marah tersebut. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka kata Rasulullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Faqalu lirrajul alla tasma' ma yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inni lastu bimajnun. Apakah engkau tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi? Maka ya kemudian orang tersebut mengatakan, saya ini kan bukan orang gila, artinya saya mendengar. Nah, ini makanya bagaimana kalau marah sambil mencela? Ya tentu tidak dibenarkan. Ini kan kalau kita marah sambil mencela, tentu ini adalah tidak dibenarkan menurut aturan syariat. Itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah zikrullah. Yang pertama? Yang kedua adalah solusi kalau kita marah itu adalah yang kedua adalah dengan cara berwudu. Kata Rasul dalam sebuah hadis, innal ghadaba minasyaiton. Yang namanya marah itu dari setan. Wa inna syaitanu khuliqa minan nar, dan setan itu diciptakan dari api neraka. Wal ma'u yutfi'un nar, sedangkan api itu akan memadamkan sedangkan air itu akan memadamkan api. Ini kata Rasulullah SAW. Sedangkan air ya akan memadamkan api. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, kalau kalian marah ya, maka fa'idza ghadiba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka apa? Maka hendaklah kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian ya marah, maka apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sedang marah, maka yang kedua adalah dengan cara kita berwudu. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang marah. Kemudian, namun para ulama mendhaifkan hadis ini, seperti Syekh Syuaib Al-Arnaud dan sebagainya. Walaupun hadis ini dhaif, tidaklah menganulir bahwa marah itu berasal dari setan. Sebab hal ini diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dari Sulaiman bin Surat, tadi hadis yang disampaikan tadi, dari Sulaiman bin Surat tadi. Ketika ada orang yang marah, kemudian kata Rasulullah, hendaklah kalian memohon perlindungan kepada Allah dari setan tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa hikmahnya kalau kita marah kok disuruh berwudu? Ini adalah kenapa kalau kita kenapa kalau seorang marah harus berwudu? Apa kira-kira hikmahnya? Ya. Idza tawaddaa habisa al-ghadab. Ya. Kenapa? Karena apabila berwudu, maka ia akan mencegah kemarahan. Ya. Fi atrafihi, ya. Dia akan mencegah kemarahan pada anggota badan yang lainnya. Ya. Falam yajid lahu munaffidan fayahda. Kemudian apa? Dia tidak ada jalan untuk marah lalu menjadi reda. Fa illam yadhhab falyaghtasil. Maka kalau belum hilang juga, maka hendaklah dia mandi. Ini disampaikan oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim. Jadi kata beliau bahwa kalau orang marah itu dengan berwudu, maka apa? Maka ada yang reda dari anggota tubuh yang lain sehingga tidak ada jalan untuk marah lalu menjadi reda. Dan kalau belum juga, maka kata beliau boleh mandi. Ini ijtihad Syekh Atiyah. Ya, jadi kalau masih marah, wudu masih marah, maka mandi kata Syekh Atiyah. Karena bisa jadi karena fungsi air untuk mematikan api, dan mandi biasanya menggunakan air lebih banyak dibanding dengan berwudu, sehingga memungkinkan mematikan kobaran api yang lebih besar tersebut. Makanya kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan anna hadza minal wasail allati yakunu biha takhfiful ghadab. Maknanya adalah di antara sarana yang dengannya bisa meringankan marah adalah apa? Dengan apa? Dengan kita berwudu tersebut. Li'annal ghadab minasyaiton, karena yang namanya marah itu dari setan. Ya. Wasyaitun khuluqu minan nar, setan diciptakan dari api. Dan api akan padam dengan air. Ya tentu dengan inilah kita akan meredakan marah kita. Nah, sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, solusi syariat kalau kita marah adalah yang ketiga, jika marah sambil berdiri maka duduklah. Jika masih marah maka berbaringlah. Artinya kita merubah posisi dari yang lebih kuat kepada yang paling rendah. Makanya kan kalau ada orang marah duduk sambil berdiri, maka akan semakin marah. Makanya kan kalau kita ada orang marah kan sambil berdiri kan suruh duduk sama kita. Ini adalah
kaitan dengan bab ini. Sehingga sahabat cendekia mudah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia duduk. Kalau enggak dia hendaklah berbaring. Qala lana, Rasul pernah bersabda kepada kami, ya. Kata beliau adalah ya, idza ghadiba, ya, ahadukum wa huwa qa'imun. Jika salah seorang dari kalian marah dan dia sedang berdiri, maka kata Rasul falyajlis, maka duduklah. Jadi kalau ada seseorang yang wa huwa qa'imun falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Maka jika dia mampu menghilangkan marahnya, maka hendaklah dia jika dia tidak mampu menghilangkan marahnya, maka hendaklah dia berbaring. Ini kalau kita lihat hadis Nabi SAW berbicara tentang solusi syariat kaitan dengan bab marah ini. Sahabat cendekia berahmat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini yang barusan disampaikan, ya, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama adalah bahwa hendaklah seorang muslim, ya, ya, selalu terbiasa dengan budaya saling mewasiatkan, saling menasehati. Ini adalah harus budaya. Jadi kan budaya kita di sekolah, di rumah, di masyarakat dan lain sebagainya, budaya saling menasihati ini harus selalu kita lakukan kaitan dengan bab ini. Nah, yang kedua adalah isi wasiat hendaklah yang baik-baik, seperti nasihat takwa, berakhlak baik dan semisalnya. Ini kan nasihat, wasiat. Yang ketiga, boleh minta diberikan wasiat berupa nasihat dari ulama atau orang soleh. Jadi tadi budaya saling menasihati, dan mungkin boleh sekali-kali kita berkunjung ke rumah para ulama, ke rumah para orang-orang soleh, untuk minta dinasihati. Ini adalah bagian daripada ini. Makanya kata Allah kan orang yang tidak akan rugi itu siapa? Watawasau bil haqqi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini kan diantara orang yang tidak akan pernah merugi. Yang keempat, sebaliknya bagi yang dimintakan wasiat agar tidak segan memberikan wasiat. Jadi kalau ada orang meminta nasihat kepada kita, jangan segan kita menasehati kaitan dengan bab ini. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah hadis ini memberikan pelajaran penting buat kita semuanya tentang anjuran yang sangat kuat untuk menahan amarah. Hal ini dibuktikan dengan pengulangan la taghdab. Rasul mengulang-ulang jangan marah. Sehingga dari sini juga dianjurkan kita untuk mengulang-ulang nasihat itu. Makanya kan di dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dianjurkan kita mengulang-ulang ucapan tersebut. Nah, tapi sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah bahkan di dalam Al-Qur'an secara khusus Allah menyebutkan, ya, kaitan dengan menghilangkan sifat marah ini, ya, meninggalkan sifat pemarah ini. Seperti Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Ini kan disebutkan kaitan dengan bab ini. Bahkan kemudian dalam ayat lain disebutkan orang yang bertakwa itu siapa? Wal kadhiminal ghaidha dalam surat Ali Imran ayat 134. Kalau tadi adalah walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau kita bersikap keras, marah-marah terus, orang di sekeliling kita akan kabur dari kita. Makanya perlu berlembah lembut dan sebagainya. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Pak Ilham, saya bacakan saja nih, ada pertanyaan ya di chat dari ya. Bagaimana menempatkan marah ketika melihat kezoliman? Contoh, ada kasus terbaru, seorang suami dipenjara 6 tahun karena menikam dengan pisau pelaku, pemerkosaan istrinya. Nah, tadi ini marah yang tidak boleh. Marah boleh, maka bagaimana marahnya? Kan ketika ada orang melakukan pelanggaran, serahkan kepada aparat berwenang. Tentu kita marah, tapi tidak boleh kita memukul dan lain sebagainya. Karena ini tidak diajarkan di dalam syariat Islam. Makanya ketika ada pelanggaran menzolimi kita, tuntut kezoliman itu. Kalau ada orang mukul, boleh kita pukul lagi. Tapi tentu tidak boleh berlebihan. Sesuai, makanya kan dalam syariat ada yang disebut dengan qisas, ya. Qisas itu kan kalau ada orang mau bunuh, dibunuh lagi. Kemudian ada juga, kalau ada orang mukul sampai giginya tanggal, maka boleh dia memukul lagi. Atau dia meminta ganti, kan seperti itu. Nah, kalau tadi ada orang melakukan pemerkosaan, tentu kita marah sebagai suami. Tapi tidak boleh kita melakukan dengan pisau tersebut. Ini kan marah yang tidak dibolehkan. Makanya kalau ada kezoliman, ya laporkan kepada otoritas yang berwenang. Karena ini kan telah melakukan pelanggaran. Makanya di dalam Islam tidak boleh kita main hakim sendiri, gitu ya. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Satu sisi, ya suami wajar dong. Dia marah kan kaitan dengan bab ini. Tapi kan kalau sampai menikam dan sebagainya, tentu tidak dibenarkan menurut ajaran agama Islam. Makanya kalau ada orang yang memukul, maka sampai dipukuli lagi sampai bonyok bahkan sampai meninggal, itu tidak dibolehkan. Artinya tetap kaitan dengan bab ini kita proses, kita berikan hukuman yang setimpal dengan orang tersebut. Jadi tadi ya, menempatkan marah ketika melihat kezoliman apa? Tadi sudah disampaikan bahwa ya kaitan dengan apakah kita membalas, tadi kan sudah disampaikan
apakah membalas keburukan itu dengan keburukan yang semisal? Saya ulangi lagi ya tadi kaitan dengan bab ini. Apakah membalas keburukan adalah dengan keburukan yang semisal? Kan tadi saya sampaikan kaitan dengan dengan bab ini. Saya ulangi kembali tadi apa yang saya sampaikan. Nah, ini ya. Apakah membalas keburukan dengan keburukan lagi? Ketika sedang marah, biasanya kita akan terbawa keinginan untuk membalas kejahatan orang yang telah menyakiti kita. Tidak peduli yang menyakiti muslim atau bukan. Nah, pada titik ini, secara natural memang begitulah manusia. Ya, termasuk juga hewan tentunya. Ya. Begitulah manusia. Tetapi Islam memberikan panduan agar manusia mampu mengendalikan amarahnya ini. Untuk tetap memberikan pemaafan dan jalan damai. Walau membalasnya demi kehormatan dan harga diri adalah boleh-boleh saja. Tetapi berdamai dan memaafkan adalah lebih baik. Tentu seorang mukmin akan menempuh yang lebih baik. Nah, ini kan kaitan dengan bab ini. Faman afa wa aslah. Tapi kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 194, faman ya'tada. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kalian, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Maka hendaklah seorang itu seranglah ia seimbang dengan serangan terhadapmu. Nah, inilah Islam, agama yang menghargai wibawa, agama yang menghargai kehormatan manusia, namun tetap menganjurkan untuk memaafkan dan berbuat baik. Islam tidak mengatakan jika ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Enggak itu. Sebab yang demikian menunjukkan membuat senang pelaku kezaliman dan membiarkan kezaliman terus ada tentu seperti itu. Sekaligus juga menunjukkan kelemahan jiwa yang ditampar. Sehingga yang terjadi bukanlah perdamaian tetapi penguasaan seorang atas orang lain. Sekalipun nampaknya damai-damai saja, itu adalah damai yang semu. Nah, makanya dalam Islam jika kita ditampar, maka tampar lagi dia secara seimbang agar dia tahu bahwa Anda punya harga diri dan kehormatan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika ini kita lakukan, maka pelakunya akan tahu diri dan tidak lagi semena-mena mengganggu kita. Sebab bisa jadi ketika dia menampar, dia menganggap kita adalah orang yang pengecut dan bisa dikuasai. Dengan demikian lahirlah sikap saling menghargai dan menghormati yang didasarkan atas kesadaran. Jadi tadi ya, apa yang ditanyakan ini adalah tentu tadi apa yang dilakukan oleh suaminya ya tidak boleh ya melakukan sampai seperti tadi gitu ya, sampai menikam dan lain sebagainya. Maka disinilah kita balas kezoliman itu dengan kezoliman, bukan dengan kezoliman, dengan pembalasan yang setimpal. Tapi kalau memaafkan tentu lebih baik. Tapi kan konteksnya khawatir nanti berulang, maka tidak masalah. Makanya kata Syekh Utsaimin, memberikan pemaafan kepada orang melakukan kezoliman itu baik. Tapi kalau dia khawatir, kalau dibiarkan nanti kezoliman itu akan lebih, maka balaslah kezoliman tersebut sesuai dengan hal yang setimpal. Itu barangkali Pak Ilham yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik sahabat cendekia muda, alhamdulillah untuk kajian hadis arba'in ke-16 ini sudah selesai. Kita ucapkan jazakallah khairan jazak kepada Ustaz Abdullah Manahid. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz menjadi pencerahan buat kita gitu ya. Jangan marah, itu satu kalimat yang ini ya saja sederhana tapi subhanallah ya, kita perlu konsisten dalam mengaplikasikannya. Baik sahabat cendekia muda yang tadi baru gabung di tengah-tengah, insya Allah bisa disimak di IG TV kita gitu ya dari awal. Silakan nanti berkunjung di TV kita, bahkan dari hadis yang pertama juga insya Allah ada gitu ya. Nah insya Allah pekan depan kita akan kembali bersama Ustadz lanjut ke hadis ke-17 yaitu ya, insya Allah. Hadisnya berjudul tentang ihsan ya, tentang ihsan berbaik. Baik sahabat cendekia muda, kita akhiri kajian hadis arba'in pagi hari ini dengan doa akhir majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.